Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismi Nurul Fitri dengan NIM 1900257 dalam mata kuliah Manajemen Humas, dosen pengampu Bapak Hanif Al-Qadri, jurusan Administrasi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai public external dalam public relation. Mengenai external public relation, artinya kekuatan dari sebuah perusahaan atau lembaga ada di tangan publiknya. Seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh para praktisi PR dengan mereka, apakah internal dan eksternal. Maka akan sebegitu hebat pula hasil produk, jasa, karya yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Sehingga ini menjadi sebuah kepercayaan bagi keseluruhan masyarakat yang terkenai secara langsung atau tidak, dan dianggap punya kapabilitas dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Maka, perusahaan akan dipercaya dengan produk-produk yang dihasilkan dan diterima oleh masyarakat secara umum sebagai calon customer. Dan kali ini kita fokus membahas external public relation. Banyak sekali sebenarnya siapa external public relation. Komunikasi eksternal, kalau coba kita kaji dari sisi komunikasinya adalah proses komunikasi atau pertukaran message atau informasi yang terjadi di antara organisasi, antar lembaga, antar pihak, antar perusahaan dengan pihak-pihak lain yang secara umum ada di luar organisasi atau lembaga tersebut, atau yang disebut khalayak yang berada di luar organisasi, dan mereka itu pada umumnya banyak. Dan hampir semuanya punya kaitan dan keterlibatan langsung ataupun tidak memberikan dampak dan efek langsung pada lembaga. Public eksternal pada akhirnya akan menjadi sasaran dari kegiatan, bahkan hampir semua kegiatan PR menjadikan public eksternal sebagai sasaran akhir, yaitu orang-orang atau anggota masyarakat di luar organisasi, baik yang ada kaitannya langsung dengan lembaga kita, baik yang diharapkan atau diprediksi atau diduga ada kaitan dengan lembaga tempat bekerja atau perusahaan yang kita organize secara sedemikian rupa. Menurut Suhandang, public eksternal dari perusahaan atau organisasi atau lembaga itu banyak. Minimal terdiri dari 5, yaitu community public, customary public, consumer public, organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perusahaan itu, dan general public atau khalayak ramai yang bersimpati atau berkaitan dengan lembaga. Siapa saja yang berhak kita sebut sebagai public external organisasi atau lembaga? Yang pertama yaitu hubungan dengan pihak pers atau pers relation. Yang kedua, government relation atau hubungan dengan pemerintah. Yang ketiga, community atau hubungan dengan masyarakat sekitar di mana atau organisasi tempat kita berada. Yang keempat yaitu supplier relation atau rekana atau pemasok barang yang kita inginkan. Yang kelima, customer relation atau hubungan dengan pelanggan, pengguna jasa atau produk akhir market produk kita. Yang keenam, consumer atau hubungan dengan konsumen. Yang ketujuh, education relation atau hubungan dengan bidang pendidikan. Yang terakhir atau yang kedelapan, hubungan dengan masyarakat umum atau general relation. Kita akan membahas 3 yang dianggap penting. Karena semuanya penting, tapi kali ini kita akan membahas yang 3 tersebut. Yang pertama yaitu hubungan media atau pers relation, yang kedua customer relation, yang ketiga hubungan dengan government atau pemerintah. Hubungan pers atau media, pers mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga pers atau media yang akan menyampaikan berita. Ini menjadi sangat penting untuk difikirkan, disiapkan, didesain, harus ada strategi khusus untuk membangun, menjaga, memperbaiki hubungan atau pers. Sebab mereka mempunyai peranan yang penting dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan atau organisasi kita, menyangkut pemberitaan baik atau negatif. Ingat, pemberitaan negatif akan mempunyai nilai jual tinggi bagi mereka. Jadi, kalau tidak punya hubungan baik, Anda dapat berpikir akan seperti apa lembaga kita ke depannya. Dunia jurnalis atau media
berita buruk atau negatif terkait lembaga itu memiliki nilai jual yang tinggi bagi mereka. Itulah pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan mereka atau pers, dengan wartawan, jurnalis, media cetak atau elektronik atau media sosial. Sehingga pemberitaan tentang kita mengenai produk kita akan jauh lebih baik atau bisa dipertanggungjawabkan, dan ketika berita baik naik juga begitu cepat bisa kita manfaatkan. Hubungan dengan pihak media atau pers relation kita bagi dalam dua konteks. Yang pertama yaitu hubungan kontak formal dan hubungan dengan kontak informal. Kalau lembaga ke lembaga di antara perusahaan dengan badan atau lembaga persnya formal, tetapi kalau sudah bermain dengan personal, ujung tombak dari pers itu adalah wartawan dan jurnalis. Maka, manfaatkan relasi atau kontak informasi. Maka salah satu syarat yang harus atau wajib dimiliki praktisi PR yaitu kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Bagaimana membangun relasi dan kepercayaan dengan komunikasi yang baik. Apa saja bentuk hubungan antara praktisi PR antar sebuah lembaga atau perusahaan dengan pers? Apa bentuk kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama pers release, yang kedua pers conference, yang ketiga press tour, yang keempat pers room, yang kelima yaitu press reception, dan banyak lagi lainnya. Inilah 5 bentuk minimal yang selalu dimanfaatkan antar praktisi PR-nya lembaga dengan dewan pers wartawan atau jurnalis. Perkembangan teknologi saat ini yang tidak bisa di-stop dan pengaruhnya begitu besar, media massa, media cetak memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan atau lembaga kita. Inilah harus dimanfaatkan oleh praktisi PR dalam memanfaatkan teknologi yang akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk jasa yang dihasilkan dan minat pemodal dan investasi modal, karena pemberitaan yang baik mengenai perusahaan atau lembaga kita. Aktivitas PR keseluruhannya yang tadi dianalisis satu persatu, inilah yang menjalin relasi dengan media dan mendapatkan kepercayaan melalui liputan-liputan pemberitaan. Maka ketika hubungan baik relasi terbangun dengan media pers, jurnalis, dan wartawan, maka hubungan pertemanan baik yang muncul memudahkan kita untuk mendesain dan duduk bersama menawarkan diri terkait pemberitaan yang akan kita lontarkan kepada mereka yang akan dipublishkan kepada masyarakat. Artinya bisa dipertanggungjawabkan berita yang dipublish oleh wartawan. Yang perlu diingat, media relation yaitu merupakan hubungan dengan media komunikasi dalam rangka melakukan publisitas atau memberikan respon terhadap kepentingan media dengan kepentingan organisasi. Media relation pada prinsipnya juga bagian dari PR, public relation eksternal yang mencoba melakukan hubungan atau membangun relasi yang baik dengan media sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publiknya dalam mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Dan yang perlu diingat adalah menjadikan media massa sebagai partner public relation, praktisi public relation sebuah lembaga atau perusahaan dalam mengelola informasi yang ditujukan kepada publik eksternal secara luas. Maka PR menjadi sumber berita informasi bagi media massa atau wartawan sebagai komunikator komunikasi dari pihak organisasi. Jadi, dengan adanya relasi yang baik tadi, PR tetap menjadi sumber berita atau informasi bagi pihak media. Sebaliknya, media massa menjadi atau berfungsi sebagai saluran komunikasi dari PR. Disinilah peran skill komunikasi dari PR-nya lembaga untuk melakukan pendekatan dengan media. Ketika ini bersatu, berita akan menjadi lebih baik, enak, dan pencitraan akan menjadi lebih baik tentang citra perusahaan. Sekarang kita akan membahas hubungan dengan pemerintah atau government relation. Dalam kegiatan PR, pemerintah
menjadi sangat penting meskipun tidak terlibat secara langsung. Bukan saja karena pemerintah adalah pengatur negara, pengatur sebuah bangsa, dan pembuat keputusan-keputusan yang sangat penting dan sentral. Tetapi lebih daripada itu, pemerintah biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dan mempunyai efek pada seluruhan kegiatan bisnis. Itu yang satu yang harus diingat. Yang kedua, adanya pejabat PR atau praktisi PR yang khusus berhubungan dengan pihak pemerintah untuk kepentingan perusahaan. Sebenarnya bukan hal yang dilarang, negosiasi bisa dilakukan, bisa muncul di situ. Kapabilitas kepentingan juga bisa bermain, memanfaatkan keadaan itu, bukan tanda negatif, tapi bagaimana perusahaan bisa berjalan stabil sebagai hadirnya pemerintah tidak menjadi gangguan, tetapi justru pemerintah positif mendukung. Ini bukan suatu larangan, tapi tetap dalam role dan etika-etika bisnis. Pemerintah membutuhkan kalangan perusahaan, begitupun sebaliknya. Dalam menyukseskan beberapa program yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat, penting buat pemerintah begitupun dalam bisnis yang kita lakukan, berkaitan dengan pemerintah terkait undang-undang, peraturan-peraturan yang dihasilkan pemerintah. Hal inilah pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah. Tugas yang diemban oleh praktisi PR dalam kaitannya dengan government relation apa saja? Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dengan pemerintah dan lembaga tinggi negara. Ini penting dilakukan pendekatan. Yang kedua, memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka, supaya ada peraturan-peraturan yang dihasilkan tidak berseberangan mendukung usaha yang didirikan dan aturan yang berpihak pada perusahaan. Maka komunikasi harus sangat tinggi, hubungan harus sangat baik, relasi harus sangat luar biasa. Yang ketiga, mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat supaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak. Yang keempat, mempengaruhi undang-undang yang mempengaruhi atau memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Artinya, dengan hubungan yang sangat baik, kita memberi masukan-masukan dan pengaruh yang baik bagi pembuat kebijakan sehingga mampu mempengaruhi undang-undang yang dihasilkan, seharusnya memang mempunyai dampak pada ekonomi rakyat dan kepentingan pelaksanaannya untuk masyarakat banyak. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Ini penting, maka ini menjadi tugas yang diemban pada PR. Yang keenam, mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan. Kenapa ketika kita jauh dari pemerintah, maka kita tidak tahu aturan-aturan yang akan keluar kita tidak punya sinyal positif yang akan bisa membuat kita mengantisipasi berbagai hal. Karena ini kerugiannya tidak sedikit jika kita seandainya kita tidak tahu dengan aturan, tapi dengan relasi yang baik dengan pemerintah, aturan-aturan itu begitu cepat kita dapatkan. Inilah butuhnya negosiasi dengan pemerintah. Yang ketujuh, mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan seperti izin eksploitasi hasil alam dan sebagainya yang memiliki kaitan secara langsung dengan alam dan lingkungan. Yang kedelapan, meningkatkan pemahaman satu sama lain, pemahaman dengan pihak pemerintah, pemahaman pemerintah dengan pihak perusahaan. Kalau kita dengan pemerintah melalui kegiatan bahwa kita hadir dan ada untuk itu, sebaliknya pemerintah memberikan tawaran-tawaran kebijakan yang berpihak bukan bertentangan.
Yang kesembilan yaitu mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan menghadapi krisis. Arti penting hubungan yang harus kita bangun dengan pemerintah menurut Fraser Moore yang menjelaskan bahwa hubungan pemerintah perlu mendapat perhatian ketika kita menjadi seorang PR atau praktisi public relation atau siapapun yang memiliki lembaga atau perusahaan. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi persoalan atau perubahan biaya yang tidak sedikit, bahkan biaya yang tidak terduga besarnya melebihi biaya produksi, perpajakan yang tinggi, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat mematikan kondisi ini gerak perusahaan ke depannya. Yang kedua, undang-undang atau aturan yang dihasilkan pemerintah dapat membuat pembatasan-pembatasan yang tidak kita inginkan bagi ruang gerak perusahaan. Dengan demikian, government relation, hubungan dengan pemerintah khususnya dengan orang-orang yang tadi kita anggap memiliki pengaruh yang besar tadi, menduduki posisi yang sangat penting karena perusahaan dapat memberikan fakta dan rujukan kepada pemerintah untuk melindungi bisnis yang ia bangun. Ingat, government relation pada dasarnya dilakukan perusahaan dengan tujuan yang pertama mengubah peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan. Yang kedua, membatalkan rancangan relasi-relasi atau aturan yang sedang disiapkan legislatif atau eksekutif. Jadi, kita punya kesempatan untuk memberikan masukan sehingga mereka dapat membatalkan peraturan yang merugikan kita. Jadi, semakin komunikatifnya kita, maka akan memberikan pengaruh yang baik. Lobby, negosiasi, ini menjadi dua unsur yang besar, menjadi kekuatan yang paling besar yang harus dimiliki praktisi PR, perusahaan atau lembaga, sebuah keharusan yang mesti diperhatikan dalam kegiatan government relation. Fungsi dari government relation yang pertama yaitu predictable, agar masa depan lembaga perusahaan, organisasi dapat diprediksi perjalanannya, dapat diprediksi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat menentukan bagi keberlangsungan perusahaan, sehingga kita tahu arah dan tujuan perusahaan, mengetahui apa yang harus diperbaiki dan diubah. Yang kedua, untuk accountable, kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan. Kebijakan perusahaan mengenai pajak, satu wajib intensif, perubahan, dan sebagainya. Itu sangat menentukan perusahaan, bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, pajak tetap dibayar. Peraturan-peraturan yang dibangun pemerintah itu merupakan accountability. Yang ketiga yaitu legislasi, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terhadap eksekutif dan legislatif. Ini menjadi penting agar kebijakan pemerintah perundang-undangan yang dihasilkan ini bisa menjamin masa depan dan kelangsungan perusahaan. Bagian terakhir, siapa yang kita sebut sebagai external relation. Yang pertama yaitu media relation, yang kedua government relation, yang ketiga terkait dengan hubungan customer relation. Ini dalam rangka apa? Customer relation meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari dan menemukan pelanggan baru. Kemudian memperkenalkan produk-produk yang memang mempunyai jaminan kualitas yang baik. Faktor utama customer relation itu adalah kepuasan pelanggan, dan dua bentuk lainnya adalah untuk memperkenalkan produk dan penanganan keluhan-keluhan pelanggan. Maka apabila ada keluhan-keluhan yang diterima dengan lapang dada dan senyuman yang memikat seperti pada senyuman yang pertama kali tadi. Dari contoh hubungannya dengan pihak pelanggan atau customer itu apa?
memberikan ucapan selamat, apakah selamat ulang tahun, peresmian, selamat hari raya, macam-macam lainnya. Kemudian, apakah berupa kiriman kartu dengan atau sekarang ini lewat media sosial, WA, IG atau Twitter, atau juga mengirimkan papan bunga, ucapan peresmian atau selamat dan sebagainya. Yang kedua, bentuk hubungan dengan customer relation adalah memberikan ucapan selamat, termasuk ada pihak keluarga yang menikah, misalnya pemberian kalender, buku telepon, notebook, melakukan publisitas dan banyak lainnya. Dalam hal membina hubungan baik dengan customer, seperti memberikan diskon, potongan harga khusus untuk pelanggan-pelanggan atau orang-orang yang sudah menjadi pelanggan tetap. Dan yang utama yaitu customer service section. Hubungan dengan customer menjadi akhir dari pembahasan kali ini. Customer adalah tujuan utama dari perusahaan yang menghasilkan SDM, jasa, ataupun produk. Karena customer mereka yang akan memanfaatkan, menghadirkan keuntungan, yaitu mereka yang akan membeli. Jika pelayanan tidak luar biasa kepada mereka, mereka akan gampang untuk berpindah pada perusahaan lain. Maka, menjaga kesetiaan mereka menjadi cikal bakal yang harus didesain dan dikelola dan dibangun dalam bentuk strategi khusus yang harus diperhatikan perusahaan atau lembaga melalui tangan-tangan dingin atau kehebatan para praktisi PR. Jadi sangat ditentukan kehandalan atau siapa praktisi PR lembaga. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.